Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'maih wa syukru lahu ala alaih. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafi anbiyaih wa ala afdali awliyaih wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'al jam'atana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita dilimpahkan nikmat sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi karunia untuk selalu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Termasuk diantaranya semoga kita senantiasa selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk setiap saat bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wabil khusus adalah nikmat iman atau nikmat hidayah, karena seperti sudah pernah kita sampaikan bahwa Allah bisa memberi harta kekayaan dunia pada orang yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Tapi kata Rasulullah, wala yu'ti al-imana illa liman ahabba. Allah tidak akan pernah memberikan karunia iman, karunia hidayah, kecuali khusus kepada mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita syukuri itu. Mudah-mudahan syukur kita bisa berefek pada semakin bertambahnya hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan terakhir kita sudah bahas sampai ayat yang ke berapa? 4 ya? Oh, sudah. Ayat yang ke-6 sudah, fa'amman utiya kitabahu fasawfa yahsabu hisaban. Oh ya, sampai ayat ke-8 ya. Terakhir ayat ke-8 yang sudah kita bahas. Insyaallah kita akan masuk ke ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-9. Kita akan kembali dulu karena ini ayat masih ada hubungannya. Jadi Allah katakan di ayat ke-7, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun mereka yang diberikan kitab catatan amalnya biyaminihi, melalui tangan kanannya. Itu artinya kondisi orang ini kondisinya normal, tidak terjadi kejanggalan. Dalam artian ya tangan kanan posisinya tetap di situ, sehingga tidak ada masalah ketika diberikan kepadanya kitab catatan amalnya. Dan itu bisa kita pahami dari ayat berikutnya nanti. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Dan adapun mereka yang diberikan kitab catatan amalnya wara'a dhahrihi, dari belakang punggungnya. Berarti kan ada sesuatu yang tidak normal. Jadi ketika kita menerima catatan amal dalam kondisi normal, itu artinya insya Allah kita termasuk bagian dari ahlul jannah. Karena para ulama mengatakan bahwa salah satu di antara pertanda mereka yang akan menjadi penghuni neraka di akhirat nanti, ketika terjadi sesuatu yang kita sebut cacat. Jadi kalau ada cacat, itu ahlun nar.
Kayak misalnya kalau ada orang dibangkitkan dalam kondisi buta, nah itu ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan orang itu di hari kiamat nanti dalam keadaan a'ma. Nah, itu berarti ahlun nar, dalam keadaan buta. Ada juga yang dibangkitkan kepalanya seperti kepala unta. Nah, itu semua menandakan ketika ada sesuatu yang tidak normal, dibangkitkan dalam keadaan miring, berkepala unta, kemudian buta, itu menunjukkan bahwa orang itu adalah ahlun nar. Nah, jadi kalau tidak ada yang aneh, itu berarti insya Allah termasuk bagian dari ahlul jannah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang itu akan dihisab dengan cara yang paling mudah, yasir. Tidak akan pernah dia menghadapi kesulitan di sana. Sudah kita jelaskan bahwa ada 3 pendapat para mufassirin yang menjelaskan tentang makna hisaban yasira di sini. Jadi yasir itu lawan kata dari asir. Kalau asir itu artinya sulit, susah. Kalau yasir artinya mudah. Sama dengan sahal dalam bahasa Arab. Pertama, la munaqasyata fi. Orang yang dihisab dengan hisab yasir itu la munaqasyata fi. Enggak pakai lagi mereka diskusi, enggak pakai lagi dialog, tidak pakai disidang. Kenapa dulu Anda begini, kenapa Anda begini. Nah, itu juga menunjukkan bahwa di hari kiamat nanti, kalau ada orang saat menghadapi hisab, dia masih diinterogasi, itu artinya ada masalah. Jadi kalau sudah nggak diinterogasi, itu artinya nggak ada masalah. Kita ambil contoh misalnya. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang 3 orang yang melakukan amal soleh unggulan. Yang pertama adalah ulama yang mengajarkan Al-Quran. Itu nanti kan akan dihadapkan oleh para malaikat di hadapan Allah. Lalu kemudian diperlihatkan untuknya apa yang seharusnya dia peroleh dari kenikmatan surga ketika dia menjadi seorang pengajar Al-Quran, ahli Al-Quran. Ditanyalah orang itu, amal soleh apa yang sudah Anda lakukan dulu ketika di dunia sehingga Anda berhak untuk mendapatkan kenikmatan ini seharusnya. Apa kata orang itu? Dulu ketika di dunia saya mengajarkan Al-Quran. Dan saya mengajarkan Al-Quran, niat saya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah dalam artian ikhlas lillahi ta'ala. Tapi malaikat mengatakan Anda dusta, Anda bohong. Dulu Anda melakukan itu agar dikenal sebagai orang alim, dikenal sebagai seorang ulama, dikenal sebagai seorang yang hebat, yang pintar. Nah, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menyeret kaki orang itu, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Itu artinya kan ada sidang di situ, ada interogasi di situ. Ketika ada interogasi, itu satu indikasi bahwa itu ada masalah. Tapi mereka yang tidak punya masalah masuk surga, min ahlil jannah. Maka salah satu di antara tandanya nggak akan ada interogasi, nggak akan ada sidang. Langsung diberikan kepada mereka catatan amalnya, kemudian mereka diperintahkan untuk masuk surga. Itu makna yang pertama. Lalu makna yang kedua, wala yuhasabu biha, tidak pakai dihitung-hitung lagi, nggak pakai ditanya-tanya, nggak pakai dihitung-hitung. Yang kedua. Lalu yang ketiga, antu'rada alaihi sayyi'atuhu summa yughfaru atau summa yaghfiruhallahu fahuwal hisabul yasir. Jadi awal mula nanti akan diperlihatkan dulu dosa-dosanya yang sudah dia lakukan selama di dunia. Lalu kemudian Allah nyatakan semua dosa-dosamu ini telah aku ampuni, kata Allah. Itulah yang dimaksud dengan hisaban yasirah, hisab yang mudah, hisab yang gampang. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah orang itu nanti akan menghadapi hisab yang mudah, hisab yang ringan, maka yanqalib, dia akan berbalik kembali ila ahlihi, kepada keluarganya, masrura, dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang, bersukacita.
Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ahlihi di dalam ayat ini? Nah, kata ahli ini dalam bahasa Arab itu bisa diartikan sebagai keluarga. Dalam hal ini kerabat dekat, ada pasangan, kemudian anak, orang tua, saudara, itu termasuk bagian daripada ahli. Cuman memang harus diakui bahwa dalam bahasa Arab umumnya penggunaan kata ahli itu menunjukkan istri. Ahli itu menunjukkan pasangan. Itu umumnya penggunaan kata ahli di dalam bahasa Arab, meskipun tidak selalu. Ada memang saat-saat di mana di dalam bahasa Arab menggunakan kata ahli, tapi yang dimaksud adalah keluarga atau kerabat yang dekat-dekat. Nah, di sini para ulama mengatakan ahlihi di situ itu artinya ya kerabatnya, dari istrinya, kemudian kalau istri berarti suaminya, lalu anak-anaknya, bisa juga masuk orang tuanya. Nah, ahli yang dimaksud di sini siapakah? Mereka yang dimaksud adalah keluarganya yang juga kemudian divonis menjadi bagian dari ahlul jannah. Berkumpullah nanti mereka di sana. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang ada anggota keluarga tertentu yang nantinya sebetulnya anggota keluarga itu dipengaruhi nasibnya di akhirat nanti oleh anggota keluarga yang lain. Itu ada tuh. Tapi dengan catatan bahwa anggota keluarga yang dimaksud memang dosa yang dia lakukan bukan kesyirikan. Kalau dosa yang dia lakukan bukan syirik, maka dia nanti akan termasuk bagian oleh para ulama, termasuk bagian dari yang disebut oleh Allah dengan mereka yang dikehendaki oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi kalau ada anggota keluarga kita dia musyrik, maka amal soleh kita nggak akan ada efeknya ke dia. Tapi kalau anggota keluarga kita dia tidak musyrik, dia tidak menyekutukan Allah, benar-benar tauhidnya murni, maka meskipun minim amal solehnya, itu bisa terpengaruh oleh amal soleh kita yang kuat. Itu bisa tuh. Makanya kalau kita saksikan anggota keluarga kita, misalnya sholatnya agak-agak gimana gitu, memang masih tepat waktu, tapi kok malas-malasan datang ke masjid, enggak. Perkuat amal soleh kita. Dan pastikan bahwa anggota keluarga kita itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga yang dimaksud oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Wahai Mu'adz, tahu enggak kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mu'adz kemudian menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah kemudian melanjutkan, beliau mengatakan, fa inna haqqallahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya itu satu. Apa itu? Manusia atau hamba itu menyembah satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah atas hambanya. Wa amma haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba dari Allah, kata Rasulullah, an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, bahwa Allah tidak akan mengadab siapapun yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika mendengarkan jawaban ini, Mu'adz bin Jabal kemudian nanya, ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas? Wahai Rasulullah, boleh enggak kalau berita gembira ini aku sampaikan ke orang-orang? Apa jawaban Rasulullah? La tubashirhum fayattakilu. Jangan. Enggak usah dulu engkau sampaikan kepada orang-orang tentang berita gembira ini, karena dikhawatirkan mereka akan yattakilu. Yattakilu itu apa? Mengandalkan itu. Jadi enggak mau lagi fastabiqul khairat, enggak mau lagi berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Mereka sudah mengharapkan bahwa mereka tidak akan diazab oleh Allah selama mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang qalibu ila ahlihi masrura itu artinya dia nanti akan kembali ke tengah-tengah keluarganya
Dan keluarga yang dimaksud mereka adalah yang masuk surga karena amal solehnya, juga masuk surga karena, mohon maaf, bukan karena amal soleh tapi karena usahanya sendiri. Juga mereka yang masuk surga karena pengaruh dari kebaikan dan kesolehan orang itu. Itu ada itu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna 'alaihim dzurriyyatahum biimanin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman lalu iman mereka itu diikuti oleh anak cucu keturunan mereka, maka nanti di hari kiamat nanti kami akan kumpulkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan ahl di dalam ayat ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak berdoa, banyak berusaha, pastikan anggota keluarga kita tidak ada yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan itu mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah karena kebaikan yang sudah kita lakukan, karena dekatnya kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna yang qalib ila ahlihi masrura. Makna yang kedua adalah man a'addahu Allahu lahu fil jannati minal huril 'ain wal wildanil mukhalladin. Orang yang dimaksud dengan ahli mereka di sini, keluarga mereka adalah bidadari-bidadari yang disiapkan untuk mereka nanti di surga. Kalau laki-laki berarti bidadari yang disiapkan untuk mereka. Kalau perempuannya berarti yang disiapkan untuk mereka adalah wildanun mukhalladun, bidadara kalau istilah kita ya. Itu istilah Al-Quran atau istilah hadisnya adalah wildanun mukhalladun. Jadi kalau untuk perempuan namanya wildanun mukhalladun, kalau untuk laki-laki disebut sebagai hurun 'ain. Hurun 'ain atau bahasa kita adalah bidadari. Sudah kita tinggal terjemahkan itu. Hurun 'ain adalah bidadari, wildanun mukhalladun adalah bidadara. Udah sederhananya kayak gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan yang qalib ila ahlihi masrura, kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, bersukacita, itu adalah mereka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dia di surga, yaitu bidadari dan bidadara. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, dua-duanya para ulama mengatakan dua-duanya akan didapatkan itu. Karena memang di akhirat nanti ketika seseorang masuk surga, yang paling pertama nanti akan dicari bukan bidadari dulu. Paling pertama memang akan dicari adalah pasangan hidupnya dulu ketika di dunia. Dan itu berdasarkan pertanyaan dari Aisyah kepada Rasulullah ketika Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, sebetulnya lebih utama yang mana antara bidadari surga di akhirat kelak dibandingkan dengan wanita-wanita dunia yang masuk surga?" Jawaban Rasulullah, ya tentu lebih utama wanita-wanita dunia yang masuk surga ketimbang daripada mereka yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga dari awal atau sejak awal. Nah, makanya itu yang saya katakan tadi, nanti ketika di akhirat insya Allah yang paling pertama kita cari dan paling pertama diharapkan untuk bisa berkumpul adalah dengan anggota keluarga kita sendiri insya Allah. Jadi nggak apa-apa ibu-ibu, ketika di dunia ini misalnya udah bosan sama suaminya, suami juga udah bosan misalnya sama istrinya, siapa tahu Anda kan, siapa tahu masih mengharapkan yang lain, tenang saja, di akhirat nanti akan saling mencari insya Allah ya. Selama kita termasuk bagian dari orang-orang beriman, selama kita bisa dipastikan termasuk dari ahlul jannah, mudah-mudahan insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya setelah Allah menjelaskan tentang ahlul jannah, man utiya kitabahu biyaminihi, berikutnya Allah menjelaskan tentang ahlun nar. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Adapun mereka yang diberikan kepadanya kitab catatan amalnya wara'a dhahrihi, dari balik punggungnya. Nah, dan ini yang dimaksud kenapa dia harus diserahkan catatan amal kebaikan atau catatan amal perbuatannya itu dari belakang punggungnya. Para ulama mengatakan karena pada saat itu tangan kirinya itu berada di belakang. Nah, itu yang dimaksud dengan kondisi nggak normal tadi. Tangan kirinya memang sudah berada di belakang, tangan kanannya di depan. Jadi ketika diserahkan, dan karena memang kan dalam ayat yang lain kan dikatakan ada yang menerima catatan amalnya
biyaminihi, ada yang bishimalihi. Kan begitu dalam ayat yang lain, ya, biyaminihi dan bishimalihi. Tapi di dalam ayat ini ada biyaminihi, ada wara'a zahrihi. Itu sebetulnya sama. Yang dimaksud adalah diserahkan melalui tangan kirinya, tapi karena posisi tangan kiri pada saat itu berpindah ke belakang, maka diberikan catatan amal mereka itu, catatan perbuatan mereka itu dari balik punggung mereka. Nah, ini yang kami katakan tadi, kondisi tidak normal, kondisi cacat. Ya bayangin aja, di dunia kita tangan kanannya ada di kanan, tangan kiri ada di kiri, dua-duanya berada di samping kita, tapi tiba-tiba kemudian tangan kiri berpindah ke belakang. Itu menunjukkan kita cacat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian dari itu. Nah, itu yang dimaksud dengan utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Selanjutnya, apa resiko yang akan dihadapi oleh mereka yang menerima catatan amalnya dari belakang itu? Fasaufa yad'u subura. Maka dia akan yad'u. Yad'u itu bisa kita artikan berteriak, bisa kita artikan memanggil. Itu yad'u dari kata da'a. Da'a yad'u. Terus apa yang dimaksud dengan subur? Subur kalau dalam bahasa Indonesia bagus apa? Jelek? Bagus ya, subur ya. Dalam bahasa Arab, subur itu artinya al-halak, binasa, celaka. Jadi yang dimaksud dengan yad'u suburan itu dalam ayat lain kata-kata yang mengatakan ya wailata. Ya wailata, ya laitani kuntu turaba. Itu ya laitani kuntu turaba atau ya laita yang lain. Intinya yad'u subura itu ucapan yang spontan mereka katakan ketika mereka melihat kecelakaan yang ada di hadapan mata mereka. Kalau bahasa kita mungkin kita katakan waduh celaka. Waduh, itu ya, celaka, repot urusannya, binasa kita ini. Nah, itu yad'u subura. Jadi ketika mereka sudah dalam kondisi kayak gitu, mereka sudah memastikan benar-benar yang akan kita hadapi adalah urusan yang sangat sangat sulit, urusan yang sangat susah. Itu makna daripada yad'u subura. Selanjutnya wa yasla sa'ira. Nah, yasla, kalau kata yasla ini sudah sering kita sampaikan. Yasla itu artinya menempati. Yasla itu artinya masuk dan mendiami, itu yasla. Nah, yasla sa'ira berarti akan menempati neraka sa'ir. Nah, itu orang-orang yang tadi menerima kitab catatan amalnya dari wara'a dhahrihi, dari belakang punggungnya. Selanjutnya, innahu kana fi ahlihi masrura. Nah, kalau tadi penduduk surga mereka akan kembali ke tengah-tengah keluarganya dalam keadaan masrur, senang, gembira, bersukacita. Maka ternyata mereka yang menerima catatan amalnya dari belakang punggungnya, ini mereka yang ketika di dunia bersama dengan keluarganya juga kompak. Kompaknya ngapain? Kompaknya bersenang-senang. Nah ya, rakyat menderita, mereka joget-joget. Nah itu. Bukan yang itu ya, mohon maaf. Salah, cut. Salah, bukan yang itu. Jadi ini artinya mereka yang ketika di dunia memang menikmati bersama dengan keluarganya, menikmati kekufuran mereka. Habis korupsi, mereka kemudian menikmati itu bersenang-senang dengan keluarganya. Ya, habis nipu orang, mereka bersenang-senang hasil dari tipuannya itu, mereka menikmati dan berbahagia dengan itu ketika di dunia. Itu yang dimaksud dengan innahu kana fi ahlihi masrura. Karena kata kana di dalam bahasa Arab itu yufidu al-madi, menunjukkan apa yang terjadi dulu. Nah, ini kan sedang menceritakan tentang kondisi di hari kiamat kelak. Maka karena yang diceritakan di sini adalah kondisi hari kiamat nanti, maka kata kana itu menunjukkan ketika mereka masih di dunia. Apalagi misalnya habis nginjak-nginjak orang misalnya, habis itu mereka tertawa-tertawa. Dan banyak kejadian-kejadian semacam itu. Itu biasanya mereka lakukan bersama keluarganya ya. Berhasil merebut tanah orang, habis itu kembali ke tengah-tengah keluarganya, bangga menikmati itu.
Nah, itu ini yang dimaksud dengan innahu kana fi ahlihi masrura. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran penting bagi kita di sini adalah bahwa perhatikan hasil daripada rezeki yang kita cari, yang kita bawa pulang ke tengah-tengah keluarga kita. Diperhatikan baik-baik. Terutama bagi kita yang merupakan tulang punggung keluarga. Kalau sampai nantinya apa yang kita bawa pulang ke tengah-tengah keluarga kita ternyata berasal dari sumber yang haram, lalu kita nikmati itu bersama dengan keluarga kita dalam kondisi mereka tidak tahu tentang itu sangat berbahaya. Di akhirat kelak bisa kita menerima catatan amal soleh kita dari balik punggung kita, lalu kemudian dikatakan innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu ketika kamu di dunia, hasil daripada usaha kamu yang ternyata tidak halal itu kamu nikmati bersama dengan keluargamu, dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri, dipakai untuk jalan-jalan ke Eropa. Ada juga sih yang pakai untuk umrah ya, money laundry berarti kan. Insya Allah itu nggak berlaku. Tetap saja meskipun dipakai untuk umrah nggak akan bersih itu hasil daripada nafkah yang haram itu sama sekali tidak akan pernah bisa terbersihkan oleh amal soleh semacam itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu makna daripada innahu kana fi ahlihi masrura. Ayat berikutnya Allah katakan innahu dhanna alla yahur. Innahu sesungguhnya dia. Dia di sini siapa? Dia di sini yang tadi menerima catatan amalnya dari belakang punggungnya. Yang tadi itu kembali ke tengah-tengah keluarganya, menikmati hasil kezalimannya, menikmati hasil korupsinya, hasil nipu orangnya, dia nikmati bersama dengan keluarganya dan bersuka cita bersama-sama. Maka orang ini kata Allah innahu dhanna alla yahur. Dulu ketika di dunia dia berpikir, dia menyangka bahwa alla yahur, dia tidak akan pernah kembali. Kembali yang dimaksud kembali kemana? Jadi kata al-hur itu artinya dalam bahasa Arab adalah ar-rujur, kembali. Kembali kemana? Kembali ke akhirat menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berpikir bahwa ketika dia sibuk mengoleksi dunia, ketika dia sibuk memperkaya dirinya di dunia ini, mencari sebanyak-banyaknya harta kekayaan dunia, dia pikir dia nggak akan pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pikir akan kekal, hidupnya akan abadi dengan itu. Jadi kata hur itu artinya kembali. Makanya ada satu doa. Ada satu doa, dan kalau bisa doa ini kita hafal-hafalkan kalau bisa doa ini. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Doa ini diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca oleh mereka yang sedang berada di puncak kesuksesan atau yang sedang dalam kondisi hidupnya baik-baik saja. Misalnya nih lagi sukses nih, rezekinya lagi dilapangkan oleh Allah, karirnya lagi mulus misalnya, prestasinya lagi baik-baiknya misalnya. Ketika Anda dalam kondisi seperti itu, maka Rasulullah mengajarkan untuk selalu membaca doa. Doa itu bunyinya, Allahumma inni a'udzubika minal huri ba'dal kur. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal huri ba'dal kur. Ya, bisa dihafalkan kira-kira? Gampang kok itu. Allahumma inni a'udzubika minal hur. Apa tadi arti kata hur? Kembali. Minal hur, saya berlindung kepadamu dari al-hur, kembali. Ba'dal kur, setelah al-kur. Kur itu sukses. Kur itu melanjak. Jadi artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kembali miskin setelah kaya. Ya, kembali gagal setelah sukses. Kembali jatuh setelah berjaya. Nah, itu. Ini ada orang-orang yang hari ini masih sukses kayaknya ya sebetulnya meskipun memang tidak dibenarkan ya dalam Islam, namanya penjarahan itu nggak dibenarkan tetap dalam Islamnya. Tapi kalau kita lihat sampai nangis-nangis juga itu ya rumahnya dijarah ya. Sampai nangis-nangis juga kita lihat rumahnya dijarah. Itu artinya apa? Kita berlindung dari Allah dari hal semacam itu.
Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, kalau Anda sudah sukses, lagi di puncak-puncak karirnya, baca doa ini agar supaya Anda nggak kemudian jatuh kayak tadi itu. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal huri ba'dal kur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kembali miskin setelah kaya, kembali jatuh setelah berjaya, kembali gagal setelah sukses. Nah itu, baca doa itu. Nah, jadi kita kembali ke ayat ini. Innahu dhanna alla yahur. Sesungguhnya dia pikir, dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah. Kejayaannya di dunia ini nggak akan membuat dia kemudian nanti sengsara dan miskin. Nah, itu adalah kesalahan dalam memandang kenikmatan yang sudah diperoleh di dunia ini. Nah, maka di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala langsung membantah pikiran orang-orang itu. Allah katakan bala inna rabbahu kana bihi basira. Sama sekali tidak. Jadi ketika mereka dulu berpikir ini semua kekayaan saya akan bisa menyelamatkan saya dari ini dan dari itu. Ya, dengan kekayaan saya bisa mengendalikan semuanya. Dan itu yang terjadi di negeri ini ya. Di negeri ini yang kuat dan mengendalikan negeri ini mereka yang masih punya power, baik dari sisi duit ataupun dari sisi yang lain. Itu kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri kita yang kita cintai ini. Amin. Ya rabbal alamin. Tapi yang jelas bahwasanya Allah tegaskan dalam ayat ini, seperti apapun kalian yakin dengan kekuatan yang kalian punya, ingat innahu dhanna bala inna rabbahu kana bihi basira. Ingat sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhan kalian kana bihi basira, menyaksikan apa yang terjadi pada orang itu, tahu tentang apa yang dia pikirkan, tahu tentang semua kondisinya, tahu tentang semua usaha-usahanya, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sudah dia zalimi, kezaliman apa yang sudah dia lakukan, berapa banyak orang yang menjadi korban kezalimannya, ya, kapan dia melakukan itu, di mana dia melakukan itu, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu kana bihi basira, maha melihat apa yang terjadi pada seluruh hambanya di dunia ini atau di alam ini. Bala innahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala masuk ke pembahasan dan poin yang berikutnya. Allah mulai dengan fala uqsimu bisyafaq. Isya jam berapa? Jam 7.03. 7.03. Baik, masih ada berapa menit lagi? 10 menit lagi. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut karena ini temanya agak berbeda? Kalau ada pertanyaan dulu silakan. Tidak ada. Ya. Oh, tadi pertanyaannya lupa. Dari catatan nih, di bawah. Baik. Kita lanjutkan kalau begitu. Fala uqsimu bisyafaq. Maka la uqsimu bisyafaq. Para ulama mufassirin mengatakan kata la di dalam ayat ini ada yang mengatakan ini la zaidah. La zaidah artinya la tambahan. Jadi dia tidak bermakna apa-apa, hanya sekedar memperindah susunan kalimat yang ada di ayat ini. Dan ini di dalam beberapa ayat juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kata la yang tadi itu tidak berarti apa-apa. Contoh misalnya yang lain, la uqsimu bihadzal balad. Nah, itu juga sama, la uqsimu bihadzal balad. La-nya di situ zaidah. La tambahan. Jadi ketika kita mengartikannya, ya la di situ langsung dihapuskan. La uqsimu bihadzal balad itu artinya uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Sama dengan ini, la uqsimu bisyafaq. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan la di sini sebetulnya la yang tidak pakai mat. La yang tipis, bukan la tipis, la yang yang enggak pakai mat, enggak lama, enggak panjang. Jadi la uqsimu di sini itu artinya la uqsimu. Dan itu juga sama dengan yang ada pada awal surah Al-Balad tadi.
la uqsimu bihadzal balad itu artinya la uqsimu bihadzal balad. Kalau menggunakan la yang tidak panjang, artinya apa? Artinya adalah taukid, sungguh. Jadi la uqsimu bihadzal balad artinya sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Maka di sini juga bisa dimaknai la uqsimu bisyafaq, sungguh aku bersumpah dengan asyafaq. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi pertama la uqsimu bisyafaq artinya saya bersumpah dengan asyafaq. Yang kedua la uqsimu bisyafaq artinya sungguh aku bersumpah dengan asyafaq. Sekarang pertanyaannya, ma ma'na syafaq? Apa artinya asyafaq? Asyafaq itu artinya kalau bahasa kita apa tuh? Mega merah ya. Jadi yang warnanya merah atau oranye jingga. Jadi yang warna jingga yang ada di ufuk barat pasca terbenamnya matahari itu disebut sebagai asyafaq. Nah, jadi apa bahasa kita? Lembayung, lembayung senja. Oh iya benar itu lembayung senja. Nah, kalau bukan lembayung apa tuh? Apa ibu? Pelangi. Oh bukan pelangi. Pelangi mah pas hujan. Yang merah, yang jingga atau oranye ba'da maghrib itu kalau selesai maghrib, pokoknya dimulai dari terbenamnya matahari sampai masuk waktu isya. Jadi waktu isya itu ditandai ketika mega merah ini sudah hilang. Kalau mega merah itu sudah hilang, berarti waktu isya sudah masuk. Ya, itu yang dimaksud dengan asyafaq. Jadi la uqsimu bisyafaq itu artinya Allah, aku yakni Allah bersumpah dengan asyafaq. Sudah kita jelaskan bahwa setiap apa yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah di dalam firman-Nya itu menunjukkan ahamiyatu hadzal syai' fi hayatil insan. Menunjukkan pentingnya hal itu dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa fungsi mega merah itu? Apa manfaatnya mega merah itu? Ya kalau penanda waktu sudah jelas. Itu adalah penanda waktu dan dengan itu kita mengetahui kalau waktu isya itu sudah masuk. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasanya di waktu itu, waktu di mana kita benar-benar bisa muhasabah, evaluasi diri. Coba kalau kita, orang kan suka ini Bapak Ibu. Coba kalau Anda lagi ada di Bali, atau di mana tuh, saya juga belum pernah sih. Tapi tempat-tempat di mana ketika sore hari, itu benar-benar Anda paling, paling cakep kalau berada di situ, menyaksikan saat dimana matahari terbenam, sunrise. Senja di mana? Di kayak mana? Kalau di Saudi sana, di Makkah sana itu biasanya orang-orang pergi ke itu. Kalau sore-sore itu menjelang terbit matahari itu ke Jabal sekarang itu Khandamah namanya. Jabal Khandamah. Jadi kalau ada Jabal Khandamah, kalau sore-sore mereka ada di Jabal Khandamah itu benar-benar sunrise-nya tadi itu sunset ya apa sih? Sunset ya, ketika matahari terbenam itu benar-benar matahari terbenamnya kelihatan langsung di sisi Tower Zamzam yang ada di Masjidil Haram. Jadi benar-benar view-nya cakep sekali. Nah, artinya apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat sunrise tadi itu mega merah itu muncul, itu saat dimana perasaan kita manusia itu ada di fase yang benar-benar menjadikan kita mengingat semua apa yang lalu-lalu. Biasanya seperti itu ya. Sama dengan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang di surah Ad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja. Itu sebetulnya sama dengan wal laili idza saja, dan demi malam ketika dia beranjak gelap. Itu sebetulnya dimulai dari pasca maghrib tadi itu. Ketika matahari terbenam dan yang tersisa di ufuk barat adalah mega merah tadi itu. Nah, di kondisi seperti itu para ulama mengatakan disitulah kemudian kalau Anda sendiri terpikirkan semua keluarganya, ya saat apa sih begitu tuh? Saat kita dalam kondisi ya mengingat apa yang kita punya di masa lalu,
mengingat apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, itu memang saat paling tepat di situ. Ya, makanya sesekali juga kita butuh untuk pergi healing ya, jalan-jalan, menyaksikan matahari terbenam. Nah, coba perhatikan perasaan apa nanti yang muncul di situ. Itu saat dimana manusia itu sebetulnya kalau mau melakukan muhasabah, melakukan evaluasi diri, itu cocok sekali di waktu itu. Belum lagi ketika kita berbicara tentang persoalan hari kiamat. Hari kiamat itu terjadinya kapan sih? Hari kiamat itu terjadinya di ujung hari. Di ujung hari kiamat itu pada asar terjadinya. Nah, maka di situ sekali lagi saat dimana kita bermuhasabah diri itu paling cocok. Tapi kita hari ini kan malam ini duduk di majelis ilmu ya. Gak apa-apa, sesekali nanti pergi. Tapi jangan pergi semuanya, nanti gak ada pengajian. Ya, itu yang dimaksud dengan asy-syafa'. Jadi itulah kenapa sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata asy-syafa' ini untuk bersumpah di dalam ayat ini. Fala uqsimu bisyafaq. Selanjutnya poin yang kedua yang Allah pakai untuk bersumpah adalah walaili wa ma wasaq. Walail dan demi malam, artinya Allah juga bersumpah dengan kata malam. Walaili wa ma wasaq, dan demi malam serta ma wasaq, apa yang diwasaqa. Nah, pertanyaannya apa arti kata wasaqa? Wasaqa itu dalam bahasa Arab ada dua maknanya. Makna pertama adalah jamaah. Jamaah itu artinya mengumpulkan. Makna yang kedua artinya hamala. Hamala itu artinya membawa. Nah, maka kemudian dari dua makna secara bahasa tentang kata wasaqa ini, para mufassirin kemudian punya tiga penafsiran terkait dengan makna walaili wa ma wasaqa ini. Pertama, walaili wa ma wasaqa artinya masaqa min syai'in ila haitsu, atau ma hamala, wa ma wasaqa itu artinya ma jama'a wa dhamma ma kana muntashiran bin nahari fi tasarrufihi wa dzalika anna al-laila idza aqbala awa kullu syai'in ila ma'wahu. Jadi gini, jamaah itu artinya gini, ketika malam itu tiba, maka segala sesuatu yang ketika di siang hari berpencar, bercerai-berai, di malam hari itu nanti pada ngumpul. Itu namanya jamaah. Jadi semua nanti yang punya tempat tinggal, tempat kembali, ketika tiba waktu malam, itu nanti pada akan kembali itu. Anggota keluarga, ada yang pergi kuliah, ada yang pergi sekolah, ada yang pergi kerja, yang pergi kerja juga macam-macam. Nanti ketika malam hari, mereka akan kumpul di satu tempat. Demikian pula dengan burung-burung, demikian pula dengan hewan-hewan yang lain. Ketika siang hari mereka berpencar, malam hari mereka berkumpul di suatu tempat. Itu namanya wasaqa. Jadi demi malam dan apa yang dikumpulkan oleh malam itu. Jadi ketika malam terjadi, maka semua apa yang memang berada dalam satu rumpun, mereka akan kembali bersama di malam hari. Itu yang pertama. Lalu makna yang kedua adalah wa ma hamala minadz zulmati aw hamala minal kawakib. Demi malam dan apa yang dia bawa. Apa yang dibawa oleh malam? Yang dibawa oleh malam adalah az-zulmah, kegelapan. Itu satu. Lalu yang kedua al-kawakib, bintang-bintang. Itu yang kedua. Jadi ini makna yang kedua ya. Demi malam dan apa yang dibawa oleh malam itu. Apa yang dibawa oleh malam adalah kegelapan. Apa yang dibawa oleh malam adalah bintang-bintang. Kemudian yang ketiga, wa ma amila fihi minat tahajjudi wal istighfari wal ashabil ashar. Yang dimaksud dengan mawasaqa adalah apa yang terjadi di malam itu. Apa yang terjadi di malam itu? Yang terjadi di malam itu, hewan-hewan, kemudian juga termasuk manusia, itu mereka melakukan tahajud, mereka melakukan istighfar di malam itu. Nah, ini tiga makna daripada kata wal laili wa ma wasaq. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang berikutnya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Tapi jangan pernah yang mohon dimaafkan, kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.